Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan studi kasus dari PT Visi Sukses Bersama Jakarta. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Bagastia Budi P, NPM 012, Paradiba Jumhuri Maharani, NPM 014, Ijatias Nur Fadila, NPM 018, Clariska Oktania Mega Saputri, NPM 042, Ain Nuria, NPM 093, dan Rica Metasari, NPM 236. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silahkan. Latar belakang. Persoalan yang timbul dalam pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan seringkali belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tugas, dan individu, sehingga tidak mendukung prestasi kerja dan karir karyawan. PT Visi Sukses Bersama berupaya untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja karyawan dengan melakukan program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kesenjangan pengetahuan yang dimiliki karyawan. Kendala yang muncul saat pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT Visi Sukses Bersama berada pada sumber daya manusianya sendiri. Karyawan yang telah ditunjuk untuk mengikuti pelatihan diberi perintah secara langsung oleh perusahaan melalui surat resmi. Untuk karyawan yang berhalangan, mengikuti harus memberikan keterangan yang jelas seperti sedang sakit, namun banyak karyawan yang tidak mengikuti pelatihan tanpa memberitahukan atau izin kepada pihak perusahaan, sehingga peluang terbuang sia-sia. Karyawan masih beranggapan bahwa kegiatan tersebut tidak penting. Kurangnya kesadaran dan disiplin dari karyawan ini yang membuat beberapa kali pengadaan pelatihan kurang menuai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja, perusahaan harus menonjolkan usaha untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerjanya. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan adalah untuk memperbaiki produktivitas tenaga kerja dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni ada pembahasan. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, pelatihan training kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Menurut Kaswan dalam Messi Tawal dan Sendo tahun 2015 mendefinisikan pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Pelatihan meliputi pengubahan sikap sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaannya lebih efektif. Berbicara masalah pengembangan sumber daya manusia, sebenarnya dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Menurut Lee dan Rufat dalam Kurniawan tahun 2012, pengembangan sumber daya manusia memiliki peran yang vital dalam upaya mengarahkan, mendorong, memotivasi peningkatan atau pengembangan kemampuan dan keterampilan para karyawan yang diimplementasikan pada pekerjaannya untuk mencapai keefektifan sumber daya manusia dalam organisasi. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan pada studi kasus, yakni pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT Visi Sukses Bersama dilakukan selama 3 bulan. Tujuannya adalah agar karyawan yang telah terpilih dalam tahap rekrutmen dan seleksi dapat mengerti dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar, serta karyawan lama supaya memiliki motivasi dalam bekerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT Visi Sukses Bersama adalah yang pertama, mulai dengan identifikasi data calon peserta. Yang kedua, seleksi karyawan. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, penyusunan program pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, penetapan keputusan oleh manajemen HRD. Yang keenam, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Dan yang terakhir, evaluasi pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, metode pada PT Visi Sukses Bersama. Yang pertama ada rotasi jabatan atau job rotation.
PT Visi Sukses Bersama melakukan pemindahan tugas karyawan lama dari satu bagian ke bagian lain untuk menyesuaikan dengan pendidikan dan keahlian karyawan. Yang kedua ada pelatihan instruksi pekerjaan. Pelatihan instruksi pekerjaan di PT Visi Sukses Bersama ini dilakukan dengan cara penugasan kepada karyawan baru untuk menangani pekerjaan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya metode pada PT Visi Sukses Bersama yang ketiga yaitu magang. PT Visi Sukses Bersama melakukan program magang agar karyawan akan terlatih untuk menghadapi masalah-masalah baru yang mungkin muncul dan dapat mengerjakan setiap tugasnya dengan baik dan benar. Yang terakhir, pembekalan atau coaching. Pada PT Visi Sukses Bersama, pembekalan dilakukan oleh manajer kepada karyawan yang baru. Karyawan dibimbing agar dapat bekerja dengan baik dan dapat memahami pekerjaannya. Selanjutnya, model evaluasi yang dilakukan oleh PT Visi Sukses Bersama. Model evaluasi Kirkpatrick telah dikembangkan di PT Visi Sukses Bersama dengan menggunakan 4 level dalam mengkategorikan hasil penelitian. Keempat level dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, reaksi. Dilakukan untuk mengukur tingkat reaksi yang didesain agar mengetahui opini dari para peserta pelatihan mengenai program pelatihan. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran digunakan untuk mengetahui sejauh mana daya serap peserta program pelatihan pada materi pelatihan yang telah diberikan. Yang ketiga, perilaku. Perilaku diharapkan setelah mengikuti pelatihan terjadi perubahan tingkah laku peserta atau karyawan dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, hasil. Hasil digunakan untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi pelatihan dan pengembangan PT Visi Sukses Bersama. Yang pertama yaitu pada PT Visi Sukses Bersama, evaluasi diadakan secara berjalan. Yang dimana maksudnya yaitu penilaian dilakukan setelah karyawan mengikuti pelatihan dan pengembangan. Nah, karyawan tersebut harus memberikan laporan secara tertulis kepada perusahaan. Laporan berisi kinerja karyawan tersebut yang berkaitan dengan pengetahuan yang telah didapat dari pelatihan dan pengembangan. Dan yang kedua yaitu pada bulan keempat setelah melaksanakan pelatihan dan pengembangan, maka karyawan akan dievaluasi dalam melakukan pekerjaan. Pemantauan dilakukan tanpa sepengetahuan karyawan. Apabila karyawan yang menunjukkan kemajuan, maka karyawan tersebut akan ditetapkan menjadi karyawan kontrak selama 1 tahun lamanya dengan menandatangani surat perjanjian. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan pada karyawan di PT Visi Sukses Bersama telah dilaksanakan dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan yang lebih baik dari sistem pemilihan karyawan yang akan mengikuti pelatihan dan pengembangan, yang bertujuan agar program ini mendapat hasil yang maksimal di semua bagian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.